Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersembah sujud memohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Hosea 7 ayat 13 yang berbunyi, "Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka tetapi mereka berdusta terhadap aku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita pada saat ini adalah celaka umat Israel yang menolak Mesias. Melalui nubuat para nabi perjanjian lama sudah berkali-kali Tuhan Allah selalu mengingatkan umat pilihan Allah Israel itu agar mereka mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mau hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mau berbakti hanya menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub ini. Apabila mereka mau sungguh-sungguh berbakti dan memuji memuliakan Tuhan, maka Tuhan Allah pasti memberkati dan melindungi mereka. Akan tetapi kalau meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala atau ilah-ilah duniawi, maka kutuk dosa akan menimpa mereka. Dan untuk menebus mereka dari belenggu dosa itu, sesungguhnya Tuhan sudah berkali-kali menubuatkan akan mengirimkan Sang Mesias kepada umat Israel yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan penebus mereka. Akan tetapi umat Israel memang bangsa yang tegar tengkuk. Saat Sang Mesias sungguh datang, bukannya menyambut Sang Mesias itu dengan penuh sukacita, tetapi justru menolaknya dan menganggap dia itu penghujat nama Tuhan Allah. Bahkan mereka membunuhnya dengan cara yang sangat keji melalui penyaliban di atas kayu salib di Bukit Golgota. Lalu mereka menebarkan dusta, menebarkan berita bohong bahwa Tuhan Yesus itu bukan Mesias dan tidak bangkit dari kubur, tetapi jenazahnya dicuri oleh para murid. Sesuai dengan nubuatan Tuhan Allah lewat beberapa nabi, juga diantaranya melalui Musa, Daniel, dan Nabi Hosea ini, Tuhan akan menghukum bangsa Israel yang menolak Mesias yang dinyatakannya dengan mencerai-beraikan mereka ke seluruh bumi, keluar dari tanah perjanjian yang diberikan Tuhan selama hampir 2000 tahun. Kita bisa bandingkan Daniel 9 ayat 26-27. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini hendaknya kita sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus agar selalu mau taat dan setia beribadah dengan sungguh-sungguh untuk mengungkapkannya sebagai ungkapan rasa syukur karena sudah menerima keselamatan yang telah dianugerahkannya. Maka hendaknya kita juga jangan sampai tergoda oleh bujukan iblis maupun setan-setan lalu meninggalkan Tuhan apapun alasannya. Bagi yang meninggalkan Tuhan, hukumnya sudah pasti, yaitu akan kehilangan kesempatan untuk masuk kepada kehidupan yang kekal yang sudah disediakan bagi kita. Berikut ini nubuat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang bait suci atau bait Allah di Yerusalem itu yang akan dihancurkan dan bangsa Israel akan diusir dari negerinya karena bangsa Israel menolak dia. Ingatlah seperti yang dikatakan dalam Lukas 21 ayat 5 dan 6 ini. Ketika beberapa orang berbicara tentang Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya
akan diruntuhkan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan pada saat ini. Kami harus menyadari betul, tidak hanya umat Israel dulu, umat pilihan Allah itu, tetapi kami juga sebagai Israel baru pada masa kini yang menolak Mesias, menolak Juru Selamat satu-satunya, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat manusia, untuk menjadi jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Maka sudah jelas di luarnya kami akan binasa, akan sampai kepada kematian kekal di dalam kuasa neraka itu. Ini Bapa, kami hendak serahkan seluruh hal yang membuat kami seringkali gampang terjerumus untuk mendengar pujukan-pujukan dari kuasa setan maupun iblis yang sering memakai orang untuk membujuk kami, untuk membuat kami mau meninggalkan iman percaya kami kepada Kristus. Bahkan ada ajaran yang memang membawa kami kepada kesesatan, dikala tidak mengakui Yesus Kristus adalah wujud anak Allah yang nyata secara manusiawi untuk mengajari kami, agar kami menyebut Dia sebagai Tuhan dan Allah Bapa kami, yang memang satu-satunya Allah yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan melalui sikap, tingkah laku dan perbuatan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Bapa oleh Roh Kudus, supaya kami dimampukan juga untuk mengatasi segala hal yang berkaitan dengan sakit penyakit apapun yang kami derita, baik itu sakit penyakit rohani kami maupun juga sakit penyakit jasmani kami yang ditimbulkan oleh gangguan kerohanian kami. Maka tolong kami Bapa, oleh karena anugerah Roh Kudus pasti boleh memulihkan dan menyembuhkan diri kami ini dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga, dan kuasa iblis tidak mampu memisahkan diri kami dengan Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu. Sembah sujud kami dalam memohon, terimalah ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus jadilah kehendak-Mu. Amin.